Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar Pak Putu Eka Suryawan? Udah Kabar. berapa bulan nih kita nggak podcast nih ya. Siang dengar kabar nggak enak ini. Pak Putu kena musibah gitu. Hilang duit 1,8 miliar gitu Pak Putu. Iya, Di Bank BRI. Bank BRI. Itu karena apa ya? Phishing atau gimana ya Pak Putu ceritanya? Enggak. Sebelumnya ya Blairwin, terima kasih udah ngundang. Nggih, Dari nggih, waktu nggih, ini nggih. kan sudah sempat ngundang, tapi baru hari ini bisa datang. Nggih. Itu kejadian uang hilang di BRI itu sekitar 3 bulan yang lalu, 3-4 bulan yang lalu. Oh 3-4 bulan yang lalu. 1,8 miliar. Nah, waktu uang hilang itu kejadiannya hari Jumat. Intinya kenapa baru saya beritakan hari ini mau diundang? Karena sudah ada kepastian dari BRI respon terhadap kita. Oh, sempat Pak Putu posting di medsos itu ya? Ya, jadinya waktu itu saya berpikir BRI akan mengembalikan dengan itikat baik. Maksudnya setelah seminggu kejadian, setelah beberapa hari langsung kejadian itu, uang hilang di rekening saya, di satu rekening ini hilang semua. Nah, saya ngelapor ke pihak BRI, saya minta jawaban dari BRI gimana ini uang saya hilang, kayak gitu kan. Pengen dapat tanggapannya, ditanggapilah. Ternyata dalam 1 bulan itu prosesnya ditanggapi, dan ternyata katanya tidak ada pengembalian dana setelah 1 bulan ini. Saya berpikir mungkin karena saya tidak tahu hukum mungkin gitu. Saya minta tolong sama teman saya, beliau itu Pak GPS. Oh, pengacaranya Pak Putu Pak GPS. Ya, Gede Pasak Swardika ya. Untuk memediasi. Jadinya minta tolong untuk memediasi dengan BRI supaya gimana sih sebenarnya penyelesaian kasus ini gitu loh. Karena uang saya benar-benar murni hilang di BRI 1,8 miliar kayak gitu. Nah, di mediasi dibantu oleh Pak GPS, diundang BRI-nya dan seterusnya kayak gitu. Dan akhirnya tetap uangnya tidak dikembalikan oleh BRI. Cuma BRI hanya ngasih istilahnya dana sponsorship katanya, karena kehilangan uang dikasih dana sponsor 200 juta saja gitu. Akhirnya Saya dikasih. tolak. Oh, tolak. Saya tolak. Uang saya Hilang 1,8 miliar dan mau itu diganti 200 juta. 200 juta sebagai dana sponsor, rasa bela sungkawa atau apa saya nggak ngerti. Dan saya nggak terima itu. Uang 1,8 susah payah dicari, disimpan di BRI hilang. Kok dikasih hanya 200 juta kan? 1,8 miliar berapa ribu minyak faras itu Pak Putu? Kalau dihitung Enggak lah. berapa ribu itu? Ada ribuan apa ratusan apa puluhan ribu itu ya? Ya banyak lah uang Banyak segitu, lah. Oke. segitu. Nah, intinya setelah tidak ada, ya mereka tidak memberi itu pengembalian itu, saya mulai berpikir apa yang harus saya lakukan gitu. Terus terang, ya langkah pertama yang saya lakukan adalah menarik semua dana di rekening saya yang lain di BRI. Oh, begitu hilang itu Pak Putu Tidak langsung. tidak Oh, langsung. enggak. Tidak Oke. langsung. Terus dia setelah keputusan itu. Keputusan itu berarti saya mengatakan bahwa uang saya tidak aman di BRI, kapanpun bisa hilang. Oke. Uang yang lain kapanpun bisa hilang dan tidak akan ada pertanggungjawaban dari pihak BRI kayak gitu. Tidak ada pertanggungjawaban dari pihak BRI, dan pada saat itu saya putuskan untuk menarik semua dan memindahkan ke tempat lain. Kalau dulu kan saya percaya 100% dengan pihak perbankan, karena kan mereka pasti memiliki sistem IT yang kuat. Itu pikiran saya segalanya lah mereka ahlinya. Tapi ternyata saya sebagai nasabah prioritas saja ketika uang hilang ini no respon mereka. Jadinya seperti tidak peduli, tidak sedikit pun ada itikat lah untuk mengembalikan, karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang ada di sana yang saya lihat. Kenapa uang saya hilang kayak gitu. Nah, kalau di mata masyarakat awam yang mendengar informasi ini pasti kan pertanyaannya begini. Dianggapnya pasti, oh kalau uang hilang itu pasti kena phishing.
Atau mungkin ada stafnya Faras atau stafnya Pak Putu, mungkin ada human error gitu atau Ya. apa gitu. Ya. Atau ngelik kan baru temannya Pak Putu juga kan Pak Ya. Kadek Siwa sempat dihack juga, Nah, kena phishing juga ya kan. itu kan kena phishing kalau kena klik undangan. Berarti kasus Pak Putu ini Enggak. bukan karena ngelik sesuatu, bukan karena apa gitu. Oke. Nah, kejadian itu ketika saya ngelapor ke BRI uang hilang, Hmm. tim investigasi dari Jakarta Hmm. turun ke Bali untuk nge-cross check semua kantor kita. Server IT, semua komputer. Dia berpikir ada phishing di komputer kita. Direkod kan itu ya, diambil semua data kita kan dari tim IT-nya dari Jakarta, BRI Jakarta, dan report mereka sama sekali tidak ada phishing. Tidak ada phishing dan tidak ada. Jadinya uang itu hilang itu hari Jumat jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Jam 4 pagi hilang. Hilang Dan sekaligus itu 1,8 enggak, atau per bertahap? 50 juta. Per 50 juta hilang. Dalam jangka waktu? 8 jam. 8 jam atau 6 jam. Dalam 6 jam itu 50 gitu ya? Ya. Nah, kenapa kita tidak tahu uang itu diambil setiap 50 juta, 49 juta koma sekian lah. Kenapa kita tidak tahu? Karena tidak ada notifikasi. Loh, Kalau biasanya kan ya kalau- setiap uang keluar kan harusnya ada Iya. notifikasi ke email, Iya, betul, centing betul, di betul. HP. Iya. Nah, ini nggak ada. Nggak muncul. Kalau itu muncul, mungkin saja setelah jam pertama setelah stop 49 kita. itu. Oh, Ya, setelah misalnya ada centing, lu kok ada uang keluar hilang gitu misalnya dari pihak kantor. Nah, ini nggak terbaca karena dia terus tidak ada notifikasi. Nah, notifikasi ini tidak ada, berarti kan jalurnya sudah tidak resmi dia. Atau saya tidak tahu, berarti kan ada error dari sistemnya, mungkin ada error dari sistemnya BRI. Transaksi 10.000 saja, anggaplah dibeli Erwin, ada nggak notifikasi? Ada. Pasti ada kan? Transaksi 100.000 ada nggak notifikasi? Ya, ya. Ini transaksi 50 juta setiap saat, padahal jam 4 pagi, dan rekening ini belum terpakai sebenarnya. Maksudnya rekening belum terpakai itu maksudnya gimana? Iya, jadinya kita ada kerjasama. Mungkin ini lebih agak Pak Putu teknis. punya berapa rekening di BRI Banyak. dulu sebelum? Puluhan. Puluhan Puluhan. rekening Iya. atas nama Pak Putu di BRI. PT. Oh, atas nama ada PT, ada pribadi, ada Yang hilang ini di satu rekening. satu rekening. Oh. Dikuras habis satu rekening. Oh, satu rekening tuh habis segitu? Segitu. Ya, salah satu rekening, untung rekening yang salah satu yang tidak terlalu besar lah gitu. Oh, Tapi itu ini, yang tapi ini rekening yang dipakai rencananya untuk kerjasama BRI API. Oh, ada namanya program di BRI Ya, API. ya, BRI API. Itu semacam affiliate atau Kerjasama. kolaborasi gitu ya? Kolaborasi antara Faras dengan BRI. supaya bisa transfer langsung kalau orang belanja. Kurang lebih begitu. Belanja ke online. belanja Online Farasnya maksudnya? Faras di online. Oh. Ada kerjasama rencananya. Maksudnya transfer langsung gimana maksudnya? Contohnya seperti apa Pak transfer langsung itu Pak? Ya kayak pembayaran misalnya kalau orang belanja. Jadinya ya mereka tinggal transfer langsung ke Faras, uang kebaca dan seterusnya lah. Intinya kerjasama Intinya BRI apa? kerjasama Pak Putu Faras Dengan dengan BRI ada semacam kerjasama. Ya, kerjasama untuk bisa transfer uang secara langsung, tidak secara Ya normal. itu teknisnya sekali kan Teknisnya. masyarakat nggak perlu tahu. Kan Ya. artinya kerjasama Pak Faras dengan BRI. Ya. Ini sudah berjalan nih kerjasamanya. Belum. Baru masih tahap uji coba. Sudah ada MOU kesepakatan. Belum, baru rencana. Rencananya sudah ada MOU. Kita sudah mengajukan, Oke. baru proses trial, belum tanda tangan perjanjian kerjasama BRI API ini. Kita baru nyoba selama berbulan-bulan untuk ngecek apakah uang ini bisa ditransfer dengan baik nggak Itu secara otomatis. Waktu hilang itu sudah berapa bulan uji cobanya? Masih tahap uji coba, baru kita membuka hanya ke satu rekening, baru nyoba 10.000 sekali transfer. Nah, masih ada 10.000 beberapa kok bisa segitu 10.000 banyak hilang? rupiah Itu kita kok nyoba. bisa sampai bocor gede gitu ya kalau? Ya, kita kan nyoba masih ada salah karena Oh. biaya adminnya terlalu tinggi, salah satunya biaya admin kan terlalu tinggi nih. Nah, kita masih nego biaya admin kok gitu. Nah, dalam masa jeda inilah
saya tidak tahu kok bisa sudah dijalankan kerjasamanya dan uang saya malah disedot oleh orang. Padahal itu sebenarnya belum boleh terjadi kerjasama itu gitu di BRI. Makanya saya melihat ada sebuah kesalahan sistem. Menurut Pak Putu Seperti saya menurut saya salahnya pribadi di mana? Atau keteledoran pihak mana? BRI-nya? Iya, saya merasa ada keteledoran dari pihak BRI sehingga uang saya hilang. Kalau lebih detail, karena kan yang diaudit hanya pihak Faras, kita nggak tahu hasil auditnya dari internal BRI sendiri. Yang diaudit malah kita, semua data kita diambil dan hasilnya ya nggak ada apa-apa hasil auditnya. Kita nggak ada. Kalau phishing pasti dikatakan ini phishing begini-begini, nggak ada, nggak ada. Audit kita bersih. Karena saya pun sebelum BRI audit, kita audit. Saya wawancara satu-satu karyawannya. Kayak gitu. Wah, ini padahal BRI kan BUMN ya. BUMN ya berarti ya. Kok bisa berarti, dan ini tidak kali pertama yang mendengar ada kehilangan duit di BRI kan. Ya. Adalah yang lain gitu. Seperti Pak Putu sempat cerita di wawancara-wawancara lainnya, podcast lainnya. Oh berarti langkah Pak Putu dengan hal setelah itu apa aja? Jadinya awalnya saya kepikir di tahap awal saya berpikir mengikhlaskan uang saya hilang. Terus terang ya dulu saya percaya sama perbankan, saya sekarang lebih hati-hati. Jadinya uangnya saya pecah-pecah jadi banyak rekening. Tapi karena uang saya hilang, saya berpikir ikhlaskan di tahap awal. Nah, kujang menak pes hilang kan gitu. Gimana kalau uangnya sudah hilang ya hilang kayak gitu saya berpikir. Tapi karena saya melihat sebuah sistem yang salah, seperti saya merasa ini ada sebuah kesalahan yang harus kita perbaiki bersama. Dan banyak orang juga mengalami kehilangan ternyata setelah saya berjalan 3 bulan ini. Ternyata banyak juga orang hilang uang gitu. Waktu Pak Putu posting itu ada yang ngasih info juga? Saya nggak tahu dulu bahwa banyak orang kehilangan uang. Setelah saya posting itu banyak di komen, saya uang hilang sekian puluh juta, sekian ini gitu. Saya mulai berpikir, ya untuk edukasi publik, coba deh kita istilahnya melakukan tindakan hukum supaya jelas apakah saya memang benar salah, apakah saya yang punya tanggung jawab itu uang saya hilang atau BRI, supaya jelas posisinya karena BRI tidak mengakui salah. Itu jadinya supaya jelas posisinya saya salah atau BRI, ya lebih baik saya memilih jalan mungkin tindakan hukum. Tuh, tapi ya nanti ya pengacara kita lah nanti kalau bicara masalah itu kan rencananya ngobrol ya bukan tentang uang hilang kan hari ini. Tapi akhirnya ngomong uang hilang kan. Seperti itu. Tapi enggak apa-apa lah. Sekalian aja masyarakat tahu bahwa kita tetap harus berhati-hati kalau menaruh uang di rekening. Walaupun kita nganggap perbankan itu sangat kuat sistem IT-nya dan sebagainya, sistem yang mereka punya. Saya berpesan ya tetap waspada. Saya pun nasabah prioritas di sana. Ketika uang hilang kita tidak bisa bicara. Apalagi yang hanya punya uang 5 juta, 10 juta uang ya pasti kemungkinan ya nggak dianggap lah itu. Saya aja prioritas nggak dianggap begitu. Benar-benar ya hanya dikasih uang kompensasi dana sponsor 200 juta itu aja. Dan ya tanda kutip seperti nyogok rasanya. Saya nggak terima. Ya, di nyogok dengan 200 juta oke, nggak usah diurus lagi gitu kan. Ya, saya nggak, malah saya merasa harga diri saya kok seperti ini, ya lebih baik saya mundur jadi nasabahnya BRI. Saya memilih mundur jadi nasabah. Berarti Pak Putu ambil semua duit di BRI itu ya? Semua. Uang saya di BRI Gatsu itu saya ambil semua. Padahal saya salah satu nasabah terbesarnya di sana. Salah satu. Tapi kalau bagi BRI seluruh Indonesia mungkin saya tidak ada artinya. Saya keluar dari BRI pun BRI tetap berjalan kan. Tapi saya pribadi, saya punya hak untuk melakukan itu karena sudah tidak percaya lagi. Kalau saya hilang lagi dananya ya nasib saya kemungkinan sama. Kalau hilang lagi. Coba dana hilang jam 4 pagi harusnya kan ada peringatan dini itu dari pihak bank. Kenapa sebuah kantor yang PT yang tidak pernah transaksi sama sekali karena dari masa trial mendadak uangnya ditarik
jam 4 pagi kantor kan belum buka jam 4 pagi logikanya. Ya. Setiap 10 menit, setiap 2 menit uang itu ditarik 49 juta dan tanpa notifikasi. Kok kita yang dianggap salah gitu? Nah, ini yang anehnya, apakah BRI sekelas BUMN tidak punya sistem untuk mengaudit nih pelakunya kira-kira siapa gitu kan? Nggak bisa menganalisa dia ya. Karena ulah hacker kah atau apakah atau orang dalam nggak gitu? Intinya servernya dibobol. Oh, servernya dibobol. Servernya dibobol, tapi yang membobol kita nggak tahu. Yang tahu itu kan saya dan BRI saja. Bahwa kita lagi proses trial kerjasama BRI API, yang tahu saya dan BRI. Saya malah logikanya orang luar tidak tahu logika saya. Orang luar itu masa mendetek ada rekening yang akan bisa kerjasama ini bisa ditarik uangnya gitu. Saya nggak kebayang. Nah, saya persilahkan untuk audit Faras, apakah orang Faras yang melakukan, itu saya sudah terbuka dan itu sudah diaudit oleh pihak BRI. Tapi hasil audit BRI-nya saya belum tahu sama sekali. Kayak gitu. Hasilnya mereka, karena mereka kan tertutup dari audit internalnya. Karena kita ada grup gitu kan, grup untuk kerjasama BRI API itu. Ada grup, tapi itu grup sesama IT, saya nggak ngerti. Nah, di sana grupnya in out banyak sekali karyawannya mereka, karyawan BRI. Jadinya yang dulu sebagai in charge di grup itu bisa out, diganti oleh yang baru mungkin karena mutasi, saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah karena di situ ada kebocoran sehingga data kita bisa keluar, saya nggak kebayang. Wah, ini padahal belum MOU itu secara hukum. Gimana itu? Ya itu kan urusan hukum lah, saya nggak paham ya. Sama, saya juga nggak paham. Berarti Pak Putu sudah mempersoalkan ini lewat melawan lah istilahnya secara hukum gitu ya lah. Belum. Oh belum? Belum, baru akan. Baru akan. Tapi dari sebenarnya ini saya mendahului ya. Pengacara kita sudah memberi somasi aja, baru di tahap somasi ke BRI. Nanti kalau itu ya kapan, kalau ini tidak ada tanggapan somasinya atau jawabannya tidak sesuai, baru kita nanti berlanjut. Nanti kapan-kapan kalau ini kita seriusin khusus ngomong BRI, ya mungkin saya akan sama Pak GPS di sini ngobrol. Siap Ya, betul. kapan-kapan. Karena penting juga menurut saya ini kan, karena masyarakat di Indonesia mungkin juga di Bali banyak juga, paling banyak nasabah BRI ya. Iyalah. Paling banyak ya. Iya. Artinya bukan ingin menjelekkan BRI sih, cuman biar masyarakat lebih hati-hati. Ya, saya selalu berpesan, bank, kan. Hati-hatilah naruh bank. Apalagi kita punya satu-satunya uang yang ditabung di bank. Lebih baik saran saya pecah rekening atau bagaimana itu saya. Andai kata beli ya, andai kata ini. Rekening saya itu satu-satunya rekening saya 1,8, satu-satunya ini Ki. Saya nggak punya uang lain lagi gitu. Nah itu Betapa mungkin saya stres gila dan bisa saja terjun payung saya. betul. Bener nggak? Dengan jawaban seperti itu. Seperti itu. Saya tidak bisa membayangkan dana yang sebegitu besar. Untungnya saya sudah terbiasa banyak punya kasus hal-hal seperti ini, ditipu orang apa segala macam. Dan sebelumnya Pak Putu sering juga mengalami kasus yang sama. Dalam bisnis. Ya. Kasus yang sama tidak pernah. Tidak pernah. Kalau kehilangan uang di bank itu nggak pernah. Makanya karena tidak pernah kasus, saya sangat percaya dengan perbankan bahwa mereka sistemnya kuat gitu loh untuk menjaga dana kita. Karena istilahnya kita kan minjem tempat mereka untuk naruh uang kan. Nah, kalau kita tidak percaya kan nggak mungkin kita naruh di sana dan tanpa proteksi apapun. Dengan uang gelontongan yang besar kita taruh gitu. Nah, semenjak saya hilang ini, saya buat SOP di kantor untuk menjaga dana kita. Lebih bagus lah, jadinya saya tidak bisa percaya 100%, kita yang harus menjaga dana kita. Padahal yang harusnya menjaga dana kita kan pihak perbankan, BRI ini yang menjaga supaya uang kita tidak hilang. Gitu. Kan notifikasi, ya kan? Notifikasi salah satunya. Kalau ada notifikasi centing, loh saya nggak ada transfer ini, saya kan bisa langsung telepon BRI, tutup tolong rekening saya ini kok ada uang mendadak hilang karena notifikasi. Notifikasinya nggak ada. Jam 4 pagi kan logikanya alarm mereka harusnya alert. Harusnya dari BRI bisa menutup itu kalau BRI ngeh itu ada gitu ya. Kalau mereka punya SOP itu, saya nggak tahu. Kok harusnya bisa mencegah
banyaknya lagi bocor Bocornya gitu ya. Masa setiap 2 menit uang keluar, ada yang 2 menit, 5 menit gitu keluar terus pelan-pelan kayak gitu. Masalahnya belum jam kerja itu kan. Belum jam kerja, jam 4 pagi itu kejadiannya dan itu akhirnya Ketahuannya kalau Besok. penasaran saya ketahuan itu karena apa? Kemudian kan karena kita- kita ada SOP di kantor, setiap transaksi hari ini kita harus cek besok harinya. Cek dibuat audit pembukuan, dicatat semua uang akhirnya keluar tahu masuk. ada transaksi gitu. Tahu, besoknya baru tahu. Karena memang SOP kantor kita, setiap transaksi air ini dicatat ulang besoknya. Oh. Nah, ini kok ada uang liar nih keluar banyak sekali dari jam 4 pagi, disitulah Nggak kelihatan keluarnya itu kemana, rekening mana itu? kelihatan. Kelihatan? Kelihatan. Nama rekeningnya, terus nama Kalau orangnya? kita nggak tahu persis di transfer kemana, tapi kita tanya BRI kelihatan uangnya kemana. Ada yang ditransfer ke apa namanya? Ke Flip ya, Maksudnya? aplikasi, Oh, aplikasi. Yang bisa memindah uang ke rekening non BRI. Jadinya ditransfer uangnya langsung bukan ke BRI, ada yang ke BCA, yang ke tempat lain gitu. Nggak, yang jelas tidak bisa kedetek ke nama personal orangnya itu nggak bisa kedetek nama orangnya gitu nggak bisa ya. Kedetek ya? Iya, ada yang 2 kedetek dan Orang itu mana? Orang Bali atau orang bukan? luar Bali dan tempatnya di kampung, rumahnya dekat kuburan di Jawa sana. Nggak Mungkin diinvestigasi ke orangnya itu? kita nggak ada data, akses kita nggak ada. BRI yang punya akses untuk melakukan itu. Rekening BRI juga? Iya, rekening BRI dan BRI tidak melakukan itu. Dia tidak berusaha untuk mencari, Nggak, menyusurin uang maksud itu. saya ditanya ke orang bersangkutan yang kamu Kita nggak tahu beli siapa itu. masuknya ke sana itu berapa kelihatan? 48 juta kayaknya, 59 juta satu Dapat orang. uang Tapi kaget. rekening banyak sekali. Mereka pakai uangnya, rekening banyak. Nggak harus, maksudnya kan kalau memang ada ketahuan orangnya tanya ini kamu pernah nggak menerima ini ada data bahwa kamu ada dana masuk ke rekening kamu apa yang kamu waktu itu BRI memang saya pribadi kan tidak punya akses melakukan itu. Yang bisa melakukan itu BRI. Kami tidak pernah dapat nggak laporan itu. sekarang kan zaman digital ini kan biasanya kalau kita ngetik nama orang itu kan ada aja biasanya di Facebook namanya gitu. Nggak ada. Nggak ada di Kayak medsosnya nama nggak ada orang ya. kampung itu kayaknya rekening beli atau saya nggak tahu. Oh. Ya. Saya juga nggak paham. Jadinya nggak ada. Kita sudah cari. Gitu. Oke. Kalau nggak berarti yang ketahuan namanya itu cuma 2 aja berarti ya? Karena selain itu langsung pindah ke transfer ke rekening bank lain. Jadinya Itu udah bank lain kan pasti ada namanya ke siapa gitu. Nah, pihak Flip tidak mau membuka. Lah. Oh, memang ada aturannya begitu ya? Iya, karena kita tidak melakukan laporan. Flip Jadinya itu- BRI harusnya melakukan itu ketika dia tahu nasabahnya kehilangan dana. Kita nggak punya akses untuk melakukan itu. Kita nggak punya akses. Akses perbankan itu kan eksklusif sekali. Ya. Beli. Wah. Kita hanya tahu uang itu ke transfer jam 4 pagi setiap beberapa menit tanpa notifikasi di jam tidur karyawan. Karena itu uang saya bukan atas nama pribadi Putu Eka Suryawan. PT. Atas nama PT dan Faras gitu ya. tidak pernah ada histori transaksi jam 4 pagi dengan nilai sebesar itu. Tidak ada historinya. Baru ada histori, baru trial hanya 10.000 kita waktu itu. Nyoba transfer pakai sistem IT kita. Kesepakatannya waktu itu bagaimana? Berarti nggak ada bikin kesepakatan apa ini masa trial Kita akan buat kesepakatan. Baru akan. Kita belum go live. Sebelum go live itu apa namanya, Pak? Trial. Iya, trial itu baru nyoba. Sukses nggak transfer kita? Berhasil tidak? Gitu loh. Terus kena biaya berapa? Ada problem tidak? Baru kita tahap itu. Tahap trial. Nah, perjanjiannya belum, perjanjian apinya ini belum. Apa api itu sebenarnya, Pak ya? Kepanjangannya. Kayak sebuah perjanjian host to host ya. Ya, API itu. Ya, kayak perjanjian host to host dari server to server. Kayak gitu. Oke, berarti sempat saya nanya sih. Saya akhirnya kepikir, siapa sih sebenarnya yang tahu kita akan buat perjanjian? Itu yang pertama. Ya saya berpikir saya atau BRI itu kan. Terus yang kedua, kok tahu ada perjanjian ini? Siapa yang kok tahu akan ada perjanjian? Terus yang ketiga,
kok sebelum ada perjanjian, kalau orang latihan transfer kan harusnya terbatas. Ini boleh transfer ke rekening ini aja dulu ya. Jangan dulu bebas ke seluruh rekening gitu dengan nilai terbatas. Kan harusnya dijaga dulu. Nah, ini belum apa-apa, baru coba di bulan Februari kita nyoba, di bulan April Mei ya. Akhir April uang kita udah ludes. Belum melakukan apa ludes. Terus Pak Putu tadi bilang sekarang sudah mulai hati-hati perbankan, berarti masih sekarang duit Pak Putu ambil semua di BRI, dari BRI terus taruh di Ya, tetap di perbankan. semasih saya belum ada solusi, ya tetap di perbankan. Saya milih BCA sih sementara. Oh, sekarang BCA. Ya, karena kejadian waktu itu, ini tapi laporan IT ya, dan BRI juga mengiyakan. Ini yang hacker ini, saya nggak tahu hacker ini siapa sebenarnya. Ini masih misteri nih yang hacker ini. Apakah orang internal atau eksternal? Hacker ini nyoba ngehack juga rekening saya yang BCA. Oh ya? Ya, Sudah ada tanda-tandanya? ada. Dia coba ngehack juga BRI. Nah, BCA-nya gagal, BRI-nya berhasil. Oh, waktu itu maksudnya. Ya, bersamaan. Tanda-tandanya Pak Putu tahu itu dia mencoba itu apa tanda-tandanya? Apa, Pak? Ada lognya. Ini orang IT saya kebetulan. Log apa maksudnya? Log apa, Pak, namanya? Ada pencatatan di server itu bahwa jam sekian tanggal sekian si A itu Nyoba juga masuk. coba ke BCA. Oh, ada notif pemberitahuan lah gitu. Ada di lognya itu. Log itu seperti pencatatan di IT kita. Pak Putu dikasih tahu oleh pihak BCA atau Bukan. gimana? Bukan. Dari IT-nya, IT-nya. Oh. Seperti ada hacker yang coba masuk, Oh, oke. coba masuk, dan dia masuk ke oke. rekening BCA kita. Dan ke rekening BRI-nya berhasil, BCA-nya enggak. Oh, itu makanya Pak Putu akhirnya Sementara memutuskan saya di memilih BCA. BCA. Saya pindahkan dulu semua rekening saya di BCA. Tapi belum tentu lebih baik. Cuma sementara saya lebih percaya untuk BCA dulu gitu. Bukan berarti saya ngendorse BCA ya enggak. Karena kepercayaan aja. Karena saya merasa was-was di BRI uang saya hilang kembali. Ya gitu aja. Kalau BCA kan bukan BUMN ya, Bukan, swasta kan? swasta. Ini makanya ini kok malah justru BUMN milik negara loh ini kan. Kalau BNI, BUMN juga kan ya, BNI ya. Nggak tahu lah beli. Aduh. Tapi intinya gini. Terus saya tidak dalam keadaan emosi. Kejadian sudah 4 bulan yang lalu. Waktu itu sempat Pak Putu emosi nggak? Itu waktu sampai posting itu, Apanya? Enggak. waktu posting itu waktu emosi itu waktu itu. Saya tidak emosi karena uang saya hilang. Emosinya karena? Emosi karena seperti saya itu sudah teman dekat dengan BRI sudah lama beli. Oh, oke. Sahabat. Berapa tahun udah? No. Puluhan tahun. Saya seperti sahabat dengan BRI, bersahabat kayak teman baik. Mereka datang, saya ngobrol gitu. Tapi ketika teman baiknya punya masalah, mendadak diam semua. Mendadak diam semua, tidak ada solusi. Di situ saya seperti tersakiti. Saya punya sahabat, jadinya baik sekali. Tapi ketika saya punya masalah, no solusi gitu. Padahal masalahnya kita berdua yang punya. Seperti tidak ada solusi apapun. Bagaimana saya sudah, banyak hal lah yang sudah kita lakukan. Saya bersama BRI itu banyak sekali yang sudah lakukan. Tapi ketika saya punya masalah, tahu nggak isi suratnya, keputusannya dia? BRI tidak bertanggung jawab. Ya kata-katanya seputar itulah nanti tidak bertanggung jawab karena ini kesalahan murni nasabah. Gila. Gimana saya merasa seperti teman, saya merasa kok sudah uang saya hilang, saya disudutkan bahwa ini kesalahan kamu gitu loh. Kok bisa disalahin nasabah itu gimana maksudnya itu ya? Karena katanya orang nyuri. Alasan BRI itu bilang waktu pertemuannya Pak Putu apa? Nggak tahu. Apa dibilang oleh mereka sehingga mereka memutuskan untuk ini kesalahan nasabah gitu? Ya karena BRI merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Dan saya tidak tahu mereka melakukan kesalahan atau tidak karena hasil audit tidak dikasih tahu apapun. Jadinya karena uang saya, ya saya yang harus menjaga uang saya supaya tidak dimaling orang. Oh, itu menurut Logika saya begitu. Logika menurut BRI gitu ya. Iya. Jadinya mereka seperti
wow, ini teman atau sebenarnya hanya mencari untung dengan saya. Itu pikiran saya, Bli. Dan itu jadinya saya merasa tersakiti itu karena sahabat yang tidak peduli. Kalau uang hilang saya bisa cari. Uang hilang. Dan itu saya ya mungkin beberapa hari setelah saya menyadari dalam bisnis ternyata saya menganggap mereka teman dan mereka belum tentu menganggap saya teman. Di situ saya sadar. Mungkin itu salah saya. Saya terlalu dekat sama setiap orang, menganggap setiap orang adalah sahabat, tapi mereka itu hanya mencari untung saja. Ketika ada masalah mereka meninggalkan. Saya juga nggak paham tentang hal itu. Karena saya menganggap dalam bisnis itu ya sebuah persahabatan. Karena saya dengan konsumen Faras misalnya, itu saya tidak menganggap mereka hanya pembeli. Makanya saya ada temu rasa dengan pelanggan. Saya ngobrol dengan pelanggan, saya kunjungi ke rumah atau mereka ke kantor kayak gitu. Jadinya saya ngobrol. Mereka ada masalah ya, barang hilang. Kita kirim ini. Orang belanja minyak Faras. Kita kirim sampai di rumah pelanggan. Ternyata barangnya rusak. Boleh nggak saya ngeles bahwa itu bukan kesalahan Faras? Boleh, karena boleh. kesalahan ekspedisi. Pihak ketiga saya tidak bisa ngontrol ekspedisi membenturkan barang sehingga rusak nyampe di tempat konsumen saya. Tapi ketika konsumen memberitahu kantor Faras, barang rusak datang, apa yang saya lakukan? Ibu tolong kirim balik produknya, saya akan ganti dengan yang baru. Padahal rugi nggak saya? Rugi 350.000 satu botol, rugi. Ya, Tapi saya menjaga bahwa konsumen itu bukan hanya objek untuk menghasilkan uang, tapi mereka juga orang yang percaya sama kita, sudah mau memberikan uangnya untuk menggunakan minyaknya. Saya khawatir juga ada keluarganya yang sakit butuh minyak, tapi minyak ini rusak dan bocor di perjalanan. Saya tidak apa, saya ganti produknya walaupun itu kesalahan ekspedisi. Cuma lebih lambat saja nyampe karena dia harus kirim balik, saya kirim ulang. Mungkin harusnya 2 hari nyampe, dia kirim balik lagi 2 hari, terus kemudian baru kita kirim, ya seminggu jadinya nyampe. Seperti itu. Dan saya berpikir dalam berbisnis itu begitu, tapi tidak semua ternyata melakukan seperti itu. Dia tidak mau rugi sepeser pun. Oke, itu tadi Pak Putu bilang cerita ada juga yang memalsukan produk Faras gitu. Ini gila, Aduh, persis Bli. sekali ini. Ini Pak Putu bawa yang asli sama yang palsu. Ini ada yang dua, ini ada yang asli satu, ada yang palsu satu gitu ya. Menarik, Bli. Tahun 2025 ini tantangan hidup saya banyak. Oke. Rekening uang hilang, Ya, terus pemalsuan. Faras terjadi. Wih, kalau udah dipalsukan berarti udah produknya udah benar-benar di. Dalam ekonomi yang serba susah ini produk kita dipalsukan, padahal masyarakat butuh. Dipalsukan, Bli. Dipalsukan, dan yang membuat saya kepikiran itu adalah masuk di apotek. Wih. Jadi oke lah, dia anggaplah yang ini. Nah, coba Bli, bisa nggak bedakan mana yang palsu, mana yang asli? Dua ini mirip sekali. Wih, gila kemasannya. Oh, ini Mirip. timbulnya sama. Semua sama. Mereka profesional sekali. Wih. Semua. Yang membedakan hanya kalau ini dibuka, isinya minyak kelapa satu, dan ada ini. Mungkin ada yang itu mah ya perbedaannya. Ini buka boleh mah perbedaannya. Coba ini sama asli yang sama yang palsu. Buka aja Buka keduanya. coba biar tahu. Nah, dan orang yang menaruh barang di apotek ini sudah saya dapatkan orangnya. Sampai di naruh apotek ini kok Banyak apotek di Bali. Mau dia naruh nerima dia gitu. Saya nggak tahu SOP-nya apotek sama SOP yang orang Apotek yang apa aja? Beragam apotek, tidak satu apotek. Tidak satu apotek, Oh. beragam apotek. Tuh, Bli. Tuh Gila. kan, ini kan kita nggak tahu tadi asli palsu. Setelah Oke. kita buka, langsung kita tahu ini asli palsu. Ini ada lambang Farasnya, ini tidak. Oh. Jadinya di oke, sini oke. di kepalanya ini ada lambang Faras. Coba lihat. Oh iya benar. Ini enggak Kenapa dia nggak bikin ini sekalian ya? mahal. Oh, mahal Harus emang bikin keluar ini. 1 miliar karena harus mesen banyak sekali.
Oh. Harus pesan banyak sekali. Oh, ini dia nggak bisa ya. Ini Tam? nggak bisa. Berarti orang tahu palsu atau enggak itu ketika udah Dia membuka. buka, udah beli. Tapi isinya sama nggak? Enggak. Oh, enggak. Enggak, isinya di minyak kelapa dicampur dengan apa ya? Kok jauh sekali baunya. Jauh Masa? sekali. Saya kan udah biasa minyak Ya, paras. Ini coba yang palsu bonin. nih. Ini yang palsu. Bonin cara apa? Coba bonin dah. Saya Ini setiap aneh hari asli. pakai paras soalnya sebelum Coba tidur. dibawain. Sama ini bandingin. Tuh, itu yang palsu. Rempahnya juga dikit sekali isinya. Tadi cara minyak urut apa dah? Saya enggak berani sebut namanya itu karena brand soalnya. Itu udah. Oh, beda sekali ya. Iya. Jauh. Ini dimasukkan minyak yang harga 20 ribuan itu beli. Nah, ini coba bandingin sama yang asli. Oh, yang ini kelihatan. Ya. Dari Warnanya aja warnanya kelihatan. aja udah kelihatan. Ini kan warna emas ya. Ya. Warna emas. Ah, ini persis ini. Kan beli Erwin sering pakai. Setiap hari lah. Pakainya Sebelum kan. tidur. Nah, terus terang saya marahnya ini karena konsumen dirugikan. Mereka beli bayar mahal tapi dapat produk palsu. Gila. Terus sampai Pak Putu tahu nih ceritanya gimana? Konsumen yang ngelapor. Pak, kok berubah minyak farasnya? Langsung lapor ke Faras gitu atau gimana? Iya, ke security. Security. Temen security yang belanja. Ternyata dia ngelapor kok gini sekarang minyaknya. Security ngelapor. Ini ada Pihak apoteknya ngelapor atau bukan konsumen. Orang yang beli di apotek itu. Oh. Airnya dari Karena dia beli mahal kan 350. mahal tapi kok berubah total baunya kok. Oh, dia mungkin sudah pernah beli. sering. Sudah sering Oh. beli. Jadinya dia tahu perubahannya. Kok berubah? Oh iya. Berubah ya, terus kok pantes. nggak cocok kayak gitu. Nah, setelah akhirnya itu dia protes. Dia lapor. lapor. Lapor ke temennya dia di Faras jadi security, dia ngelapor dan security nampor langsung ke direktur dan Kapan itu kejadiannya? Baru seminggu ini ya. Oh, Seminggu 2 minggu baru ini ya? Baru ketahuan beli. Nah, setelah itu Pak Putu tahu dari orang itu. Kita panggil pihak apotek Hah? bahwa ada produk palsu. Nah, Kita ntar dulu sebelum ke panggil apotek, Pak Putu taunya ditaruh apotek gara-gara iya itu orang lapor itu di mana beli di apotek A itu. apotek A. Oh, Iya. Oke. Terus Pak Putu tahu di apotek lain ada? Kita sidak. Oh, akhirnya sidak semua. Iya. Sidak semua buka satu-satu gitu. Iya, bukan. Terus? Tidak dibuka kita udah tahu mana. Oh. Kalau orang awam nggak bisa Iya, baca. Iya. Tinggal bawa yang Kalau kita orang kantor ngelihat udah jelas ini palsu ini asli udah jelas. Oke. Tapi kalau oke, mata oke. orang konsumen nggak bisa lihat. Oh, iya, Ini iya, palsu, iya, ini iya. tidak. Saya Karena aja nggak bisa Nggak bisa. membedakan nih. Kalau saya bisa, orang kantor bisa. Tapi kan orang konsumen nggak bisa. Oke. Nah, tahu nggak beli? Terus alasan apotek waktu Pak Putu sidak gimana? Dia nggak tahu. Dia bilang. Akhirnya saya minta data suppliernya siapa. Kita panggil suppliernya. Ada indikasi palsu saya bilang. Harusnya ini saya polisikan masuk penjara orangnya beli. Orangnya orang mana? Orang Bali. Orang Bali. Asin memakan benah kata-kata. Aduh, orang Bali Pak Putu. Orang Bali. Tapi ceritanya begini. Orang mana? Nggak usah sebut wilayah lah. Orang Bali ya. Ya intinya. orang Oke, Bali. oke. Nah, saya Terus Pak kepanggil. Putu sudah sempat ketemu sama orang. Udah, itu. Sebelum Alasan dia? Saya ngomong, ibu, kalau ibu tidak Wih, ibu-ibu nih. ibu, kalau ibu tidak ngaku, saya akan polisikan. Biar polisi yang memastikan ini benar atau salah. Oh, dia awalnya nggak ngaku. Enggak, dia berpikir produk yang dia jual asli juga gitu loh. Tapi dia berpikir karena ternyata setelah saya telusuri, ibu ini beli di Shopee. Oh. Beli di Shopee, harga murah. Terus kemudian dia dapat beli nggak tahu sekian puluh botol. Nah, karena dia orang farmasi, dia taruh juga di apotek-apotek langganannya. Oh, dia orang farmasi juga. Iya, biasa naruh barang lah di apotek-apotek. Nah, dia kayak gini mungkin beli batin lionan lebih banyak untung kalau beli di Shopee daripada beli di tempat biasa gitu. Tergiur harga murah, dia pikir itu tetap asli. Di Shopee ada yang jual berapa? Kalau dari produk palsu dari Shopee udah dari lama, kita belum dapat sampai sekarang malingnya. Tapi bisa? Kok bisa? Udah saya kerja sama dengan polisi beberapa Kan kali. tinggal pesan di sana lewat kirim. Nggak bisa nutup. Kita minta Shopee untuk nutup bahwa ini jual barang palsu, nggak ketutup.
Oh, Tokonya dia jual ada berapa Pak Putu di Shopee? 250-an. Nah, setelah sekarang dia jual harganya mirip dengan kita. Oh. 300 ribuan juga, Wih, 350. kalau beli di Shopee berarti resiko. resiko ya. Resiko. Kalau mau yang asli belinya di lewat Distributor atau agen. hmm, Nah, nanti ke depannya kita akan buat di Shopee itu seperti Shopee Mall. Shopee Mall jadinya yang resmi, yang jualan Faras. Kalau di luar yang terdaftar resmi ya usahakan jangan belilah wah di Shopee. kalau berarti apalagi sering sekarang kampanye Faras ini di media sosial kan berarti kalau linknya Nah, berarti ke Shopee. Saya kepikir ini Itu kan. sebenarnya omset barang palsu ini berapa gitu loh. Saya juga bingung Gila beli. ya. Lumayan saya bingung apakah masyarakat. Nah, mungkin di forum ini saya ingin ngomong. Pertama, saya minta maaf sama konsumen beli. Ternyata Faras ada produk palsunya. Itu. Dan ini sebenarnya kita terus berusaha kerjasama dengan pihak kepolisian untuk menangkapnya. Kita dapat hanya pengecernya saja, yang membuat belum dapat. Pertama saya minta maaf kalau ada yang mendapat produk palsu. Dan bagi teman-teman pelanggan Faras, teman-teman yang menggunakan minyak Faras, yang sudah belanja online misalnya, yang sempat belanja masih ragu-ragu produknya asli atau tidak, dengan segera hubungi kantor. Kalau itu benar produknya palsu, saya Putu Eka Suryawan sebagai direkturnya PT Faras Sada Nusantara akan mengganti produk itu 100%. Saya akan ganti sepenuhnya. Tolong dikirim produknya, kita akan kirim produk yang asli. Saya tidak mau membuat konsumen saya yang percaya sama Faras disakiti atau merasa dibohongi dengan produk palsu. Walaupun Faras akan rugi sedikit, bagi saya tidak masalah. Yang penting konsumen mendapatkan produk yang sesuai dengan iklan, kampanye atau janji kita. Siap. Berarti pada intinya cara satu-satunya konsumen berarti kalau tutupnya ini udah isi lambang Farasnya udah asli lah itu Ini ya. lagi sebenarnya di pantatnya ini juga ada lambang Faras. Oke. Ini kan bagi konsumen yang baru pertama kali kan dia nggak tahu yang asli nggak tahu. palsunya Jadinya kan. kalau yang asli di kepalanya ini Kepalanya ada lambang ada Faras, timbul, di pantatnya juga ada timbul. Oh. Kalau yang palsu, mana yang tadi yang palsu? Di pantatnya nggak ada lambang Faras, ini juga di pantatnya nggak ada lambang Faras dia. Karena ini botol umum. Cuma isi tulisan aja Faras. Ini. Oh ini yang asli justru nggak isi tulisan kan Faras kan? Oh, kebalik berarti tadi nutupnya mungkin. Iya. Tadi Oh, gitu. pas kita buka, sorry Bli. Iya. Ada peluang kebalik. Oh iya kebalik. Iya, ini tuh. Kebalik. Berarti Boleh nutup. Berarti yang asli di atasnya ada timbul dan di bawahnya ada timbul. tulisan Faras. Ya, di sini kan ada. Nah, ini nggak ada. Oh iya. Ini nggak ada. No, Bener kan? Ini kan bener yang asli Iya, kan? iya. Nah, ini atasnya ada, di bawahnya nggak ada. Hmm. Tuh, seperti itu. Oke. Kayak gitu. Karena ini botol biasa dipakai, tapi dia cetak persis seperti kita punya. Kayak gitu Bli. Jadinya kita lagi mengantisipasi. Kita mungkin ke depannya beberapa bulan lagi akan ganti bentuk kemasan Berarti juga. pada intinya kalau masyarakat ada membeli produk ketahuan dia dapat yang palsu bisa klaim Ke kantor. ke kantor ditukar dengan yang Ditukar. asli. Walaupun sudah dipakai kita akan ganti. Walaupun sudah dipakai. Sudah dipakai. Gini dipakai kan barang Oh, palsu, iya, kan iya, kasihan. iya, Kalau sudah iya. dipakai barang palsu, karena dia beli 300 ribuan beli. 350, coba kasihan. Itu uang orang sakit sengaja beli. Itu mungkin nyisihin atau nabung mereka. Ya. Kasihan nggak? Kasihan. Lebih baik saya anggaplah ini sebagai ucapan terima kasih konsumen yang sudah banyak yang membeli. Saya ganti. Tuh. Tapi saya di balik itu saya akan membuat strategi gimana caranya produk kita tidak bisa dipalsu. Saya sudah diskusi sih dengan pabrik dan dengan tim kita. Mungkin beberapa bulan lagi kita akan launch keluarkan kemasan yang tidak bisa dipalsu mungkin biar gampang dibaca. Akan upgrade lagi ya, biar Upgrade. sama sekali Tetap tidak- mirip di sini. Sebelum dibuka biar bisa tahu bahwa ini asli atau palsu. Sebelum dibuka dia sudah bisa cek. Oh ini asli, ini palsu gitu. Kalau dulu sekarang kan buka dulu baru tahu. Betul, asli dan palsunya. betul. Oke. Ya. Kayak gitu. Berarti gila. Ini saya penasaran, boleh nggak saya boleh. nanya Pak Putu? Boleh. Karena
kan biasanya dapat kan Pak Putu naruh produk di sini kan, Ya. saya pakai kan habis. Adalah ngobrol di sini sama teman sampai jam 6 pagi ngobrolnya. Ya. Wih gila. Bo mata kiap, awak sakit lah gitu. Tidur lah. Mesen lah di lewat Grab. Nah, mesen apa? Mesen Faras. Faras. Wah, pokoknya kebiasaan gue Faras saya nggak Kan Faras. stok ada di sini, saya kasih buat beli. Udah habis. Habis. Setiap hari anggota. Terus? Suka beset lah. Akhirnya beli. Ya. Awalnya kan sing tayan beli langsung ya. Tuh. Mahal ya 400.000 habis. Nah, itu berarti semahal itu berarti modal apa namanya? Memang apa namanya Pak Putu? Apanya yang membuat mahal ini Pak Putu? Ya, bahan bakunya beli. Udah pasti. Oke, Proses oke, pembuatannya oke. semua butuh beda dengan produk yang lain. Saya sebenarnya wih Pak Putu berani jualan produk mahal gini padahal ada kan minyak-minyak yang biasanya masyarakat pakai itu kan minyak kayak anggaplah masyarakat sudah tahu minyak bokasi, minyak telon, minyak kayu putih, Kayu itu kan putih. murah-murah itu ya. Ya. Nah, itu Pak Putu yakin Pak Putu bisa ngadep ini berarti gimana itu gininya keyakinan Pak Putu itu? Saya tidak yakin beli, Awalnya. tidak yakin, tapi saya membuat minyak ini karena saya memiliki kesadaran ingin mengembalikan warisan usada Bali, pengobatan Bali. Peka tiang kakek saya adalah pramu minyak sekaligus dados pemangku ring kampung gitu. Dulu pramu minyak kakek dan beliau dulu banyak ngobatin orang kayak gitu. Beliau dulu banyak ngobatin orang dan saya tidak pernah tahu persis bagaimana dulu kakek membuat. Nah, dalam hidup saya itu banyak sakit termasuk polio disembuhkan oleh minyak kakek. Oh. Nah, setelah saya agak dewasa, saya sakit-sakitan terus karena banyak minum obat-obatan kimia kan. Nah, waktu saya kuliah, mulai saya tahu bahwa hidup sehat itu penting kayak gitu. Hidup sehat itu penting, menjaga. Ternyata minyak-minyakan itu juga sangat menolong sekali kesehatan. Saya mulai berpikir. Nah, tahun 2016 saya lanjut aja ya, saya perpanjang. Tahun 2016 saya akhirnya membuat minyak. Karena sebelum itu saya itu ketemu orang sakit itu ketemu langsung, banyak menyentuh, banyak ngobrol, pokoknya membantu. Saya tahu bahwa orang sakit itu bukan hanya sakit fisik ternyata. Oke. Jadinya mereka merasa kesepian, sendiri, butuh jadi teman gitu beli. Tapi di 2016 akhirnya apa yang bisa menggantikan pertemuan fisik karena saya tidak bisa menjangkau ribuan orang. Karena saya merasa bukan hanya obat yang menyembuhkan, tapi ada sebuah sentuhan kasih sayang. Kayak gitu. Nah, akhirnya langsung terbersit, kenapa tidak saya buat minyak seperti kakek saya? Dan saya tidak tahu caranya, tapi saya seperti ada DNA, kayaknya lo caran gitu, di pikiran muncul kayaknya. Akhirnya saya ngikutin insting naluri saya untuk membuat. Saya ikutin tanaman ini saya pakai, jadinya akar, buah, daun, bunga, batang, biji kayak gitu loh. 6 kandungan tanaman obat, kurang lebih ada ratusan jadinya totalnya. Kita buat, dan sekali pembuatan itu tidak 1 hari langsung jadi. 2 minggu, 3 minggu sekali buat jadi. Karena prosesnya itu panjang sekali. Nah, kenapa saya bilang tidak yakin? Setelah saya buat, saya tidak niat produk ini akan menjadi rame beli. Karena saya tahu setelah saya buat kok mahal sekali pokoknya. Oh ya. Mahal sekali. Tidak logis rasanya orang jual minyak 20-30 ribu. Karena waktu itu udah ada minyak-minyak yang murah-murah itu udah banyak. banyak. Tahun 2016 banyak Ya, sekali. ya. Tapi kok bahan baku saya ratusan ribu. Ratusan ribu. Ya, makanya karena saya tidak pede, saya kan suka meditasi nih, suka pede. Saya di ruangan meditasi ngomonglah sama minyak ini. Gitu loh. Minyak, kalau kamu benar menolong orang, saya bilang, carilah pasien sendiri. Saya tidak sanggup menjualmu.
gitu di hati. Karena dan Pak Putu tahu harganya pokoknya sing nyidang otomatis ada. kalau kita mau bisnis jualan juga kan Saya- harus di atas itu kan. Iya, kita kan jual 350.000. Siapa yang mau beli? Ya. Logikanya gimana caranya? Orang minyak saingan kita kalau anggap saingan 30.000, 50.000 seperti itu kita ya udahlah ikhlas. Gak kebayang beli minyak Faras ini rame bakalan. Gak kebayang ternyata dari keuntungan 15% itu saya menjadi kaya raya. Gak kebayang. Yen metakon kengken caran sugih sing tawang. Yen tunian ngulang jadi untuk menjadi orang kaya saya nggak ketemu polanya karena momentumnya produknya ternyata cari pasien sendiri. Ternyata omongan saya di ruang meditasi dia ngehang aja minyak Faras gitu loh. Dia cari pasien. Ternyata terbantu. Makanya saya bilang ingat nggak waktu saya bilang orang kista itu. Oh iya, yang Sembuh. testimoni itu ya. Iya. Testimoni Testimoni Pak Putu pertama bilang sembuh itu. langsung waktu itu pertama meledak Iya. penjualannya. Ibu itu beli produk kita karena apa? Pertama, karena malamnya dia berdoa sama pendetanya. Pendetanya ngomong, besok pagi dimanapun kamu lihat pertama produk herbal, beli itu. Dia bilang. Ibunya cerita setelah sembuh, kok ibu percaya sama produk saya? Padahal produk saya baru dan ibu mau sembuh, saya bilang. Dia bilang, pendetanya ngasih tahu besok harus beli produk yang pertama kamu lihat berapapun harganya beli. Dan ternyata besoknya dia ngelihat pertama kali di Facebook Faras. Langsung dia beli yang sembuh. Seperti dia berjodoh. Saya nggak nyuruh. Saya ngupload, ibu itu ngelihat, pendetanya nyuruh beli. Orang Manado beli. Dan ternyata sembuh. Miracle. Nah, kalau dalam bahasa sekarang kan itu disebut faktor keberuntungan, anggaplah gitu ya. Ya. Anggaplah itu faktor keberuntungan. Kemudian kan waktu itu Pak Putu bilang jutaan perlu dilakukan. Nah, setelah momentum itu bisa gimana cara Pak Putu mempertahankan itu produk bisa laku Ya. sebanyak itu terus gitu. Dalam prosesnya berjalan minyak Faras naik turun itu terjadi. Oh, biasa nah itu. Biasa, tapi tidak sampai tutup gitu loh. Laku terus. Dia laku. Cara menjaganya pertama yang kita lakukan. Bentar dulu Pak Putu. Apakah pernah lagi selain momentum itu penjualannya sampai sebanyak itu waktu itu? Yang paling besar itu sebelum Covid. Oh, sebelum Covid. Iya. Enggak, maksud saya waktu testimoni itu kan banyak tuh katanya Pak Putu. Itu saya bilang akumulasi kok. Tidak meledak langsung gitu. 1 juta botol. Dia dalam perjalanan itu naik Oh, terus. gitu maksudnya. Dia naik Oke, terus sampai naik tahun terus. tahun depan terus dia menggulung. Iya. Bukan viral meledak langsung meledak buah gitu. dar itu bukan. Nggak ada Oke, zaman oke, itu oke, nggak ada oke. viral seperti sekarang. Oh, bukan. Belum. Tahun berapa itu? 2016. Oh ya, belum. Belum, tapi dia ngegulung terus meningkat. Oke. Sebelum oke. saya melakukan promosi apapun, dengan sendirinya dia bergerak. Kayak gitu. Nah, kemudian gimana tadi mempertahankan itu? Kan biasalah naik turun, kadang naik, tapi terus trennya naik. Nah, apa yang saya lakukan supaya produk ini tetap laku? Yang pertama saya pasti menjaga kualitas. Ketika laku saya tidak merubah lagi kandungan, tidak berusaha merubah kemasan, jadinya dia dibuat apa adanya. Terus orang kantor juga tetap menjaga niatnya. Karena niat itu penting. Kalau orang Bali, pengusaha itu penting sekali niat dalam pembuatan ini. Jangan sampai niatmu berubah karena kamu sudah tahu enaknya duit, berpikir engke cara ngalih batiliu. Tetap bagaimana niat kita adalah bagaimana produk ini bisa menolong banyak orang. Karena saya berpikir keuntungan itu adalah side effect, efek tambahan. Yang kita harus lakukan adalah fokus di kualitasnya. Terus berikutnya, apa yang saya lakukan? Itu saya tahu persis, selain saya menjaga kualitas, nah yang kita lakukan adalah membangun brand. Brand itu dalam artian bukan brand yang dibuat-buat beli. Benar-benar saya membuat minyak Faras ini saya maju di depan. Saya ngomong ke masyarakat, saya temenin orang sakit, saya ketemu pelanggan minyak Faras. Karena saya tahu bahwa orang sakit itu butuh teman, butuh sahabat. Betul. Nah saya pengen itu bahwa minyak Faras itu bukan hanya sebagai obat dia pikir, tapi sebagai sahabat jiwa gitu.
Jadinya saya benar-benar saya hadir. Banyaklah saya buat program dengan para pelanggan Faras. Siapa yang merasa tidak punya teman, ayo ngumpul bareng, kita Zoom. Tanya jawab apa saja tentang kesehatan, saya dengarkan. Saya buka tempat terapi, orang ngobrol dengan saya gitu loh. Dan ternyata orang-orang inilah yang mempromosikan Faras terus gitu. Karena saya tahu minyak Faras ini ya, dia tidak sekedar atau tidak menyembuhkan, tapi dia menemani orang sakit. Jadinya orang yang pakai minyak Faras itu tenang dan nyaman, beli. Betul. Ya, sama kayak beli. Kalau sekali pakai dia merasa kok ada yang kurang ya. Belum tentu dia sembuh dalam waktu dekat. Karena saya membuat minyak Faras ini sebagai sahabat orang yang mengalami keluhan kesehatan. Saya setelah itu kejadian itu kan nyari tukang pijat Pak Putu. Ya. Bukan pijat plus ya. Pijat beneran. Pijat beneran. Dia sebelum tukang pijat pertama pakai minyaknya dia. Ya. Tilah 2 hari saya tepar waktu itu. Kemudian, wih tadi tilah dah gitu. Ben mesan po tukang pijat. Saya belilah minyak Faras. Ini pakai pijat ya, jangan minyaknya ini gitu. Ya. Minyak Faras dipakai pijat. Ben mana ini boy segar langsung. Karena tidur enak setelah itu kan. Oh. Pijat, segar. Wish. Kembali lagi udah pijat belas lah. Jaga. Ya. Oke. Berarti gila. Ini memang saya sampai setiap hari make ini sampai istri saya sampai protes karena kan kalau pakai ini kan baunya menyengat ya. Ya. Meskipun saya senang baunya, cuman karena cewek kan biasa bau tua gitu dia bilang. Padahal tidak sebenarnya kan. Ya. Padahal enak kalau saya sih senang baunya gitu loh. Kalau aroma itu relatif. Aroma. Tapi saya mengatakan kalau ingin aroma bagus, harum, Karena ini rempah murni ya. jangan beli minyak Faras. Beli parfum. beli Itu. parfum beli gitu loh. Karena ada orang ini ada minyak harum kayak gitu. Yang penting nggak usah beli minyak. Kalau untuk sebagai teman, sebagai sahabat untuk proses penyembuhan, baik dia menggunakan obat dokter atau hanya sekedar untuk terapi minyak, ya bisa dicoba minyak Faras. Ada keluarga dia kan tangannya ada sakit gitu, tak suruh pakai ini pakai minyak Faras ini bagus ini untuk nanti hilang lah pasti sembuh itu gitu. Oh, ini kan sakitnya di dalam, minyak kan di luar, gimana caranya sembuh gitu. Bisa coba aja pakai gitu. Akhirnya dipakai, udah hilang ya. seminggu hilang, benar kan? Makanya. Tapi kok bisa ya? Padahal di luarnya gitu Pak Betul. Ya. Tulang, memang bisa untuk sakit tulang ya? Bisa. Banyak hal yang tidak bisa diceritakan dari proses kenapa minyak itu bisa menyembuhkan. Karena saya tidak berani overclaim. Produk ini bisa menyembuhkan. Tidak, malah Bukan skalanya. Bukan, malah dia tidak berfungsi untuk menyembuhkan gitu. Tapi minyak yang asli original udah melewati batas ruang dan waktu ribuan tahun dari masa nenek moyang. Sesuatu yang melewati waktu yang begitu panjang, kalau tidak bermanfaat, tidak mungkin dia ada. Paling sudah 100 tahun sudah hilang. Beli. Itu yang pertama. Dan nenek moyang kita membuat minyak itu bukan sekedar minyak. Makanya saya berusaha meniru sebisa mungkin apa yang dilakukan nenek moyang kita. Karena sebenarnya nenek moyang kita itu pengusaha yang hebat, penyembuh yang hebat. Mereka sudah meneliti ini ribuan tahun, tapi penelitian mereka menggunakan rasa. Beda dengan penelitian zaman sekarang. Karena saya ingat cerita bapak saya, yang peka kone kaangku kakek saya, kalau cari bahan-bahan rempah, dia sembahyang meditasi dulu, baru pergi ke hutan. Sesuai dengan intuisinya, dia akan pilih tanaman yang mana dipakai. Seperti tapi sing nyedang bapak ngatu gitu ya, cara nak ngobrol kakek ajak tanaman itu gitu. Mana yang layak dipakai obat atau tidak. Itu sudah terbiasa dan itu waktu itu ramai sekali orang ke pura ketika kakek saya ada. Nah, kalau dari penelitian modern, apakah pengobatan lewat kulit bisa menyembuhkan? Ya mungkin ada transdermal, obat itu tidak masuk lewat
Lewat apa? Hanya pencernaan. Bisa kan lewat kulit. Di bawah kulit kan ada pembuluh darah. Ya, Dia juga bisa masuk tanaman obat itu. Tapi yang terpenting, Bli, bahasa tertua untuk penyembuhan itu adalah sentuhan. Oh ya. Sentuhan, sentuhan kasih atau sentuhan cinta. Pertama kali kalau beli sakit dur, refleks pertama apa yang dilakukan? Megang kepala. Ya. Aduh sakit dur, langsung tangan kita. Tangan kita kejeduk, aduh sakit limo, langsung kita pegang tangannya. Setelah kita pegang sesaat, rasa sakitnya berkurang. Itu refleks penyembuhan. Orang zaman dulu sebelum tahu obat-obatan. Apalagi kemudian setelah tahu ada ramuan-ramuan yang bisa dioles atau dibalurkan di tubuh. Makanya tradisi orang Bali itu zaman dulu, sekarang saya nggak tahu masih atau tidak, tradisi maapun. Oh, maapun. Maapun itu sama dengan dibalur. Maapun itu artinya dia tidak mijat, tapi menggosokkan minyak. Maining apunin malu konen sirup gitu. Biasanya saya mbah atau memek gitu. Konen sirup apunin aja lengis. Nah, tradisi itu yang membuat kita tidur nyenyak, pikiran tenang, damai. Tidak ada orang zaman dulu sakit anxiety atau cemas. Karena dia tenang, istirahatnya jauh lebih enak. Karena ada sentuhan yang menyembuhkan di situ, mapun itu, tradisi mapun itu. Mudah-mudahan tradisi mapun itu tetap terjaga dengan hadirnya minyak paras ini. Oke. Sekarang kan orang mapun udah nggak ada, beli jarang sekali. Yang gelem kalau sakit sedikit minum obat kan begitu. Sakit sedikit minum obat. Padahal kalau saya pribadi, saya lebih setuju sebenarnya sakit butuh sekali waktu kita temani. Tidak langsung disembuhkan. Contoh ya, kalau kita demam dikit kan anak-anak sekarang, termasuk saya ada beberapa karyawan di kantor, baru suhunya demam sedikit, udah langsung minum obat pang turun panasnya. Ini bisa kalau badan kita meriang itu bisa dipakai Pak? Bisa, kenapa enggak? Apanya dioles balur? Kalau Balurkan seluruh badan, di tulang punggung, di daerah yang panas, demam itu digosokkan terus setiap 2 jam sekali. Malah membantu karena tubuh pasti pegel dan sakit. Tuh. Kalau memang kalau dari segi bisnis kan zaman sekarang kalau kita punya produk, kalau juga memasarkannya juga kurang bagus di era digital sekarang ini juga tidak maksimal kan penjualannya Pak Putu. Ya. Nah kita ngomongin sedikit strategi paras ini yang sekarang menurut Pak Putu paling efektif, ini ilmu bisnis sedikit. Ya. Bagi yang pengusaha-pengusaha muda lah gitu ya. Faras sampai bisa sebegitu besarnya sekarang ini. Sekarang eranya di mana Pak Putu? Lewat TikTok atau lewat live atau apa itu saya kan nggak paham itu ya. Beli. Sesuatu yang jadul itu masih terus berlaku sampai sekarang. Jadul maksudnya gimana? Jadinya saya tetap menjaga satu hal. Apa itu? Kepercayaan. Kepercayaan bahwa kita bisa dipercaya oleh orang. Jadinya personal branding kita dipercaya. Harus dipercaya gitu. Ya, itu dulu akarnya. Oke. Kalau dulu saya membuat dipercaya, dikenal, itu saya melakukan apapun biar jadinya dengan tulus. Prinsipnya. Ketika saya buat minyak, saya buat setulus mungkin untuk membantu keluhan-keluhan konsumen. Jadinya bukan bisnis semata cari untung, tapi benar-benar ini produk bermanfaat. Jadinya sepenuh hati kita melakukan dengan serius. Karena sekarang kalau hanya sekedar gimmick marketing, orang hanya beli sekali. Betul. Ya kan, gimmick marketing dengan viral sekali. Orang beli sekali. Kan banyak sekarang di TikTok viral, habis itu barangnya hilang. Oh ya, benar. Nah sekarang di masa-masa viral, apakah Faras tetap laku? Tetap jalan. Dia laku dan dibeli orang. Nah, kalau dulu saya membuat percaya dengan masyarakat, menjelaskan produk dengan ketemu langsung, sekarang saya membuat konten-konten di TikTok. Nah, itu udah saya sering lihat kan? Konten, saya potong-potong kontennya dari pendek. Saya podcast seperti ini. Jadinya orang tahu, oh ini ya era clipper ya, dibilang ya. Nah, tapi tetap produk juga harus tetap bagus kan? Dan bukan hanya produk dan yang membuat, Bli. Oh ya. Saya tanya. Karena sekarang era owner marketing, founders marketing.
yang buat minyak sekarang yang mau maju di depan untuk mengedukasi kesehatan, bagaimana hidup sehat yang holistik itu jarang. Saya maju di depan. Karena tujuannya apa? Murni ingin mengedukasi masyarakat bahwa sehat itu bukan sekedar wilayahnya dokter atau balian. Yang bisa menyembuhkan dirimu adalah dirimu sendiri. Itu yang terus saya edukasi. Ini minyak ini cuman sebagai perantara aja. Sarana Oke, untuk sarana. mengaktifkan kecerdasan tubuh. Dan saya muncul di depan. Oke, Jadinya oke. tujuannya apa? Membangun kepercayaan bahwa yang buat minyak ini loh ada. Jadinya orang tanya mau ngobrol dengan saya, inbox TikTok saya akan balas. Itu walaupun kadang butuh admin. Saya punya 2 admin untuk membalas juga. Tapi Oke, kan atas oke. arahan saya caranya menjawab kayak gitu. Jadinya benar-benar saya hadir untuk konsumen. Jadinya saya tidak sembunyi. Itu. Kalau mau kita menjadi pengusaha yang besar, menurut saya, walaupun saya tidak ahli seorang pengusaha, saya sukses itu karena faktor ya tanda kutip keberuntungan dan niat tulus gitu. Kalau mau jadi pengusaha besar itu nomor 1 saya bilang, kenali kebutuhan orang dan kamu cari solusinya. Itu aja simpelnya gitu ya. Ya, kenali kebutuhan orang, cari solusinya. Terus nomor 2, buat kamu dipercaya. Nah, habis itu sebarkan sesuai zaman. Betul. Paham. Sebarkan sesuai zamannya sekarang. Kalau zamannya sosial media, sebarkan di sosial media, TikTok, IG, potong-potong videomu, podcast, datang ke podcast gitu. Jangan diundang malah ngutuk gitu. Ini jangan ikut mengutuk Faras juga kalau ada yang mundur. Kayak yang podcast gini kayak beliau tidak nonton ya, kayak yang politik. Makanya banir ke orang. Iya. Oke, terakhir Pak Putu. Ini saya Ya. penasaran nih. Kan sering viral itu Ya. ada tokoh anak muda, masih muda sekali nih, jauh lebih muda daripada Ya. saya lah. Namanya Timothy Ronald gitu. Ya. Kan itu, woi, personal brandingnya dia, woi sangat gini lah, dan ngomongnya pun cenderung sensasional gitu lah Ya. ya, dan nggak tahu beneran apa gimana Ya. itu. Nah Pak Putu melihat fenomenanya Timothy itu gimana Pak Putu? Saya pernah ada di titik orang seperti cara berpikirnya seperti Timothy Ronald. Pernah Pak Putu pernah waktu zaman usia segitu? Usia 24 tahun saya pernah menjadi kaya, tapi tidak sekaya Timothy. Di 24 tahun duitnya Pak Putu dulu berapa? miliaran. Wah, Tapi 24 udah miliaran ya, udah gila. miliaran uang saya, tapi Aduh. miliaran. Tapi waktu itu sempat jatuh lagi, tapi jangan dulu cerita. Oke, Nah, oke. ketika saya usia 24, saya punya uang banyak. Saya seperti punya ambisi Untuk mengajari gitu. mengajarin setiap orang bahwa kamu bisa loh. Kamu nih goblok gitu. Kamu bisa loh sukses, gini caranya. Pernah berada perasaan titik itu. di titik itu ingin bahwa semua orang itu salah. Ini loh cara yang paling benar. Buktinya saya umur 24 sudah punya uang banyak. Lu kebanyakan scroll TikTok aja Nah. kerjaannya. Berjalan waktu, saya sadar tidak semua orang bisa, atau tidak setiap orang ditakdirkan untuk sukses. Oh gitu. Apapun yang kita ajarkan itu belum tentu sukses menurut kita. Karena sesungguhnya setelah saya usia 46 tahun ini saya ngerasa bahwa sesungguhnya setiap orang sukses di porsinya masing-masing. Saya contoh. Ya. Saya ngomong sama Bli Erwin. Saya paksa Bli Erwin menjadi orang miliarder, punya uang 100 miliar kayak gitu. Enggak. Mungkin bukan di situ kebahagiaannya Bli Erwin. Ya, betul. Tapi betul. ketika menjaga Bali, pangjak Bali ini terus aja gitu loh. Menjadi penyeimbang di dunia yang seperti sekarang. Di situ kebahagiaannya Bli. Ya itulah kesuksesannya Bli Erwin. Tidak perlu meniru kesuksesnya Timothy Ronald. Oke. Ya, oke. karena bisa saja suksesnya Timothy Ronald sama seperti sukses saya di tahun waktu saya usia 24. Karena sebuah momentum yang kebetulan dia mendapatkan itu.
ya kebetulan kalau kita mengulang lagi mungkin disuruh ngulang dari nol, apakah Timothy Ronald bisa memiliki kekayaan seperti ini? Saya nggak yakin. Karena dia pas, waktunya tepat, momentumnya tepat, gulungan terjadi. Dan ketika orang ngikutin apa yang diajarkan plek 100%, saya nggak percaya itu akan terjadi 100% semua cara diikutin. Karena situasi COVID tidak bisa dibalik lagi. Karena dia kan salah satu yang bisa memanfaatkan momentum itu. Gitu. Jadinya saya berpikir setiap orang punya sukses di versinya masing-masing. Makanya saya sempat cerita curhat sama Pak Dewo ya di sini. Aduh Dewo hilang face di kripto gara-gara nonton dia dah. Saya ngerti apa nih klipper lihat klippernya si Timothy. Oke, sekarang kripto sekali Bitcoin akan naik. Saya nawang apa ya? Iku milu-milu tuang kan. Lah aku pasang 1 juta tat gitu. Bahkan di aku sing di Ya. gini salah nih. Salahnya saya yang salah itu bakat dalam mentah-mentah itu kan. Ya. Cat, hilang lu 5, 10. Ingat clipper. Oh, kalau loss jangan langsung ditarik nanti gitu. Oh, pang lu gitu. Ya nyangat dan telah. Telah bisa. Telah akhirnya sekat itu. Memi. Kejanin ingat tuh. Aduh, gila itu kapok om ini. Tapi ningah ben kripto naik bendot gitu. Beli. Pak Putu nggak sama sekali nggak tertarik ya kripto gitu ya. Gini. Gila. Gimana Prinsipnya caranya? gini. Kalau saya bisa memberitahu sesuatu sama Beli Erwin, investasikan uang di tempat yang kita tahu. Harusnya begitu kan? Iya. Makanya kalau salah beli dia. tahu tentang kripto, Bitcoin, ngerti, tahu kapan naik, kapan turun, silahkan taruh uang di situ. Pertanyaannya tahu kapan naik dan kapan turun harganya Bitcoin kan nggak tahu. Tuh, Bos. Berarti sing sesuai. Tahu nggak pengetahuan tentang Bitcoin? Tidak. Nah, beli tahu kan tentang media. Oh iya. Tentang membuat sangat paham. media, bagaimana caranya membuat sebuah konten menjadi viral. Kenapa tidak invest di situ? Nah, itu udah Kenapa tidak salahnya. kerja sama dengan orang? Misalnya cari partner atau buat partner bisnis yang hal seperti itu, dananya dibesarkan lagi, digulung. Kan itu bisa mendapatkan juga income tambahan dan sekaligus kita bahagia. Kalau pertanyaannya sekarang, apakah Putu Eka naruh dananya di Bitcoin? Jawaban saya tidak. Saya punya uang, tapi apa taruh di Bitcoin? Tidak. Terus kenapa tidak taruh di Bitcoin? Jawaban saya sederhana. Saya tidak ngerti itu Bitcoin itu apa. Itu barang Ya kan, apa? Saya nggak pernah lihat. Teori investasi katanya kan 1% dari duit dingin Anda gitu kan. Sama sekali Pak Putu nggak naruh duit. Enggak, kalau saya punya uang tambah nanti saya akan buat pabrik lagi. Oh gitu, bukan invest Bitcoin. Saya akan buat pabrik makanan sehat. Kalau sekarang kan minyak-minyakan. Kalau nanti saya punya uang mungkin saya buat pabrik makanan-makanan kesehatan yang sesuai nenek moyang kita. Bikin jamu kunyit, kencur yang asli, bikin loloh dan sembung yang bisa itu butuh pabrik. Meskipun banyak para influencer kripto itu yang ngomong, oh Anda yang akan sukses nanti 2030 yang taruh kripto atau Bitcoin Beli. gitu. Beli. Makanya kasihan sebenarnya sekarang itu banyak sekali yang kampanye sebenarnya gitu kan, dan mudah tinggal loop. Iya. Saya salah satu korbannya gitu. Kalau semua orang berpikir seperti Timothy Ronald, uangnya hanya untuk investasi, ekonomi real tidak bergerak, Beli. Uang itu akan naik semua menjadi investasi, taruh di dunia maya. Uangnya Beli punya uang 50 juta, taruh di Bitcoin, nggak jadi apa. Tapi kalau Beli punya uang 50 juta, buka toko kelontong, misalnya toko pernak-pernik, ekonomi muter, beli cari supplier di mana, cari petani, petaninya untung, beli jual dapat untung, orangnya lagi beli, uang berputar di ekonomi real. Oh, jangan-jangan sekarang ekonomi lesu nih gara-gara banyak orang Ada naruh duit di peluang, kripto ya. terlalu banyak contoh ya. Oh, iya. Uangnya kemana?
ke judol, Oh ya, ke judol juga. ke betul, investasi, betul. langsung uangnya ditaruh di investasi, kayak gitu kan tidak bergerak di ekonomi real. Makanya Pak Putu tertarik nggak di dunia kripto? Tidak, saya tetap di ekonomi real supaya uang berputar, petani tetap hidup, bahan bakunya, terus para reseller minyak faras dapat uang, terus agen, distributor, terus konsumen, jadinya uangnya muter, Oke. dapat oke, untung, oke. mereka belanja lagi. Kalau itu nggak ada, hanya semua berpikir Bitcoin, 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 ambles ini ekonomi kita, ekonomi bawah itu ambles. Semua uang ditabung di kripto sama di Bitcoin ambles. Ya, betul. Siap, Pak Putu. Wah, Ya. menarik nih. Udah 1 jam lebih kayaknya. Masa nggak terasa? Oke. Yang penting sukses terus buat Faras, Pak Putu. Ya, terima kasih. Oh ya, saya jadi ingat kalau ngomongin tadi pemalsuan tuh, dulu waktu saya pesan lewat online Grab itu 2 kali Pak Putu. Yang pertama di cancel sama apoteknya, entah makanya mungkin nih itu pertama di cancel tuh karena apoteknya tahu itu produk palsu jadi di cancel sama dia ya. Waktu itu murah, lebih murah harganya. Yang kedua kok mahal segini ya gitu. Alasan apotek waktu yang pertama ini udah diubah harganya Pak gitu. Nggak segitu, mohon maaf Pak, ini harganya udah tidak segitu lagi gitu. Oh mungkin waktu itu momentumnya udah ditukar, udah ada penukaran mungkin ya. Oh, oke. Berarti sekarang sudah Pak Putu handle ya semua, sudah kita di apotek tarik, sudah aman semua di Bali. Sudah kita tarik semua yang palsu, tapi saya nggak tahu kalau ada di apotek tertentu nanti di Bali ada lagi, saya nggak tahu. Tapi intinya kalau merasa ragu-ragu, telepon kantor atau datang ke kantor Faras langsung. Orang kantornya Faras di Denpasar kok, di Ayani, tinggal datang aja. Oke, siap. Saya jamin kalau itu benar-benar produk palsu, kita akan ganti. Dan ini pun podcast mudah-mudahan didengar oleh karyawan saya yang di lapangan. Oke, siap. Oke Pak Putu. Ya, Sukses, sehat selalu. terima Semoga kasih Beli Erwin sudah terus selalu bisa memberi pencerahan bisnis, spiritual dan mental pada masyarakat. Makasih banyak. Eranya Pak Putu hilang duit 1,8 miliar masih bisa ketawa-ketawa ini. Aman beli. Yang penting jangan mental pikiran kita rusak. Oke. Kalau uang oke, rusak oke, bisa oke, dicari, oke. tapi kalau Siap, mental pikiran siap, itu siap. hilang, itu yang bermasalah. Oke. Sukses semua, kita tutup. Sama-sama. Om Santi. Om Santi. Om.